Racikan Berita 1. Saya 6 bulan 5 hari, hampir tiap hari ketemu rakyat korban Pantai Indah Kapuk 2. Ini 6 bulan 5 hari. Dan saya berharap setelah hari ini selesai, dengan kumpulnya semua tokoh, mudah-mudahan saya sudah bisa masuk kamar tidur. Amin ya Allah, amin. Dan perjuangan diteruskan oleh bapak-bapak dan ibu semua. Maksudnya mereka udah mengalah gitu. Pak Jenderal Fahru Rozi, bapak-bapak semua, biar nggak ini lama, nggak usah nyebutin satu-satu semua yang hadir. Saya hanya menyampaikan terima kasih ke Bung Edi, Pak Sudrajat, Mudio, dan teman-teman yang merancang acara ini. Saya ingin menjelaskan biasanya kalau saya bicara hal baru. Saya beberapa 2 malam lalu ketemu orang dan saya mendapatkan angka yang sangat fantastis. Ternyata oligarki ini merencanakan dapat untung dari PSN PIK 2 itu 20.000 triliun. Itu mereka sudah menghitung. Jadi saya ulangi, mereka sudah menghitung akan mendapatkan angka keuntungan dari proyek PSN PIK 2 20.000 triliun. Jadi mungkin saja mereka sedang mentertawakan kita. Wahai yang merasa tokoh, wahai tapi kalian miskin semua, sebentar lagi kalian akan kubeli. Kira-kira itu kata-kata. Tapi insya Allah Anda bisa beli ketua partai, Anda bisa beli yang mengejar jabatan, Anda bisa beli para politisi. Tapi insya Allah tidak akan mampu membeli kita semua di sini. Oke? Karena tidak bisa dibeli. Akhirnya saya memanggil ahli properti ke rumah kemarin. Bagaimana hitungannya sehingga dia menargetkan 20.000 triliun untungnya. Hampir setengah hari saya berdiskusi, masuk akal saya. Bagaimana logikanya dia menjual tanah 35 juta per meter tapi membeli dari rakyat 50.000. Oke? Nah, saya minta tenang supaya otaknya bisa nyambung, supaya kita semua tahu bagaimana dia menggoreng uang itu. Saya tidak bicara hal yang lain supaya ada pengetahuan kita semua bahwa memang negara ini sudah dijual. Ya, saya mohon tenang dulu supaya apa namanya, nanti kalau komentar setelah saya menguraikan supaya enak saya menghitungnya. Oke? Selalu mereka menyatakan kita tidak pernah membeli. Ini mereka itu pengacaranya tidak pernah membeli di bawah NJOP. Oke, itu pertama. Padahal NJOP dia turunkan dari 128.000 ke 48.000. Itu adalah Pemda Tangerang yang harus bertanggung jawab. Oke? Setelah itu dia selalu menyatakan kami tidak pernah memaksa rakyat menjual ke kami. Sudah kata-kata ini. Karena memang yang diturunkan itu 3 lapis baru sampai ke dia. Lapis pertama adalah preman, aparat desa menekan rakyat untuk melepas tanahnya. Setelah terjadi negosiasi dan disepakati, datanglah notaris. Notaris belum ketemu PT Bayangan. PT Bayangannya ini yang membeli itu. Oke? Nah, berapa harga dari hitungan saya kemarin dengan pengusaha real estate? Dia bilang harga sampai ke PT Bayangan itu biayanya Rp500.000 per meter. Artinya ada Rp450.000 per meter yang digunakan untuk menyogok preman, mengonyok aparat di bawah sampai ke kelurahan itu 450.000
Artinya 1 hektar 4,5 miliar rupiah. Oke? Sekarang, setelah itu 500.000 naik kemana? Dibeli oleh PT Bayangan, bukan PT. Dibelilah dia, perhitungan kita kemarin kira-kira 2,5 juta rupiah. Dibelikan oleh PT, itu sudah mulai masuk ke proses formal. Ini tidak bisa diaudit. Nah, artinya dia sudah untung 2 juta per meter. 2 juta per meter dari preman, tanda kutip, ke PT resmi. 2 juta per meter. Kalau dia mau nyogok, artinya dia punya, mau hanya ngambil untung 1 juta per meter, artinya dia bisa nyogok 10 miliar per hektar. Jadi jangan heran kalau semua bisa disogok. Sekarang, dari mana mereka punya uang? Oke? Dia menjual tanah itu rata-rata 30 juta per meter. Orang yang mengerti namanya, penjaminan, biasanya bank menjamin untuk dapatkan kredit atau menjual obligasi keluar, itu biasanya 30% dari harga jual. Artinya dia sudah bisa meminta uang di luar negeri manapun 10 juta rupiah per meter, karena dia menjual 30 juta. Dari uang itulah, uang-uang pasar itulah dipakai untuk menyogok, membebaskan rakyat. Jadi clear ya, ini supaya kita paham semua bisnis ini. Jadi saya berharap jangan lagi menganggap bahwa kita bisa melawan dengan uang, karena uang mereka betul-betul bisa menyogok berapapun. Saya ulangi tadi, dengan harga 500.000 rupiah ke PT tanda kutip, itu berarti dia bisa menyogok kan 4,5 miliar per hektar. Anggaplah dipakai untuk sebagian, maka 1 miliar pakai nyogok per hektar. Itu hanya sampai tingkat desa. Jadi jangan heran kalau kepala desa memusuhi kita. Ya. Jangan heran kalau saya tidur dilaporkan oleh kepala desa, karena mereka ada ruang untuk itu. Saya tidak menuduh bahwa ini mertobokan, tapi ada ruang itu. Naik ke atas, tadi ke 2,5 juta, ada lagi 20 miliar per hektar. 20 miliar per hektar, ya, bisa dipakai kemana-mana. Naik ke atas 10 juta. 10 juta karena obligasi juga bisa dijual 10 juta. Maka yang terjadi ada 8,5 juta per 85 miliar per hektar. Oke? Jadi setelah itu saya kemarin yakin betul bahwa betul tidak salah mereka sudah menargetkan laba kalau berhasil semua adalah 20.000 triliun. 20.000 triliun. Nah, ini semua terjadi di Indonesia. Di Rempang terjadi, di Kalimantan terjadi, di mana-mana mereka mengambil tanah itu dijadikan jaminan obligasi untuk mendapatkan uang. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah kita mau diam melihat ini? Saya katakan, kita tidak tahu apakah keluar dari ruang ini kita masih hidup. Kita tidak tahu. Kalau insya Allah, kalau selama kita masih berjuang dan dipanggil Allah, insya Allah husnul khotimah kita. Karena saya tahu itu. Sekarang saya mau masuk satu substansi lagi, supaya ini tadi substansi sangat baru supaya publik paham angka-angka ini. Saya tidak bisa bicara dengan kualitatif. Sekarang, pantaskah kita tidur nyenyak? Di tiap hari di sekitar wilayah PSN 2, anak-anak ketabrak mobil dan meninggal, tidak ada yang berani melaporkan. Truk
truk mereka sebagian besar tidak ada nomor polisi, tapi tidak ada yang bisa menangkap. Jadi saya kemarin datang ke DPD, sepertinya Banten ini sudah tidak ada negara, tidak ada lagi negara, tidak ada pemerintah. Nah, pantaskah kita tidur nyenyak sekarang? Kalau Bapak dan Ibu datang ke sana, saya berharap Bapak dan Ibu datanglah menyaksikan rakyat. Ini ada Pak Sudrajat, Budio, masalah. Kita lihat menangis kita. Bagaimana kita tidur nyenyak sementara saudara kita berderu mobil-mobil truk bulldozer di samping rumahnya dia untuk menguruk rumah dia tanpa ganti rugi. Bisakah tidur kita nyenyak? Pada saat petani tidak lagi bisa menggarap sawahnya karena setiap saat bisa diuruk. Pantaskah kita tidur nyenyak dengan melihat anak-anak kecil, kita tidak tahu dia mau pindah kemana, dia sekolah di mana? Pantaskah kita tidur melihat ibu-ibu tua yang tidak punya apa-apa harapan lagi, dan ini hanya 1 jam dari istana negara? Itu hanya selama dia masih ada 10% jiwa manusianya, saya nggak yakin betul bahwa dia bisa tidur nyenyak. Yang menarik, gimmick-gimmick sekarang dikeluarkan. Dia menyatakan akan membangun masjid 1,5 hektar. Dia tidak tahu bahwa ratusan masjid dan musola sudah digusur oleh mereka. Allahu Akbar. Terus kita harus sambut dengan diganti 1 masjid. Tanah musola, tanah masjid itu berapa luasnya? Habis. Ganti ruginya kemana? Nah, Bapak dan Ibu bisa bayangkan berapa luas sungai yang diambil, bantaran sungai diambil, jalan diambil, jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa. Berapa luas pantai diambil? Dan saya hanya menyatakan, ini kita harus audit siapa yang menerima ganti rugi ini semua. Kalau enggak, maka seluruh yang terkait harus masuk penjara. Nggak bisa jalan. Hitungan kasar saya, aset negara yang diambil, Bapak dan Ibu datang ke sana lah. Sungai, laut, itu sudah dipagar oleh mereka dan dijual dengan harga sangat mahal. Coba bayangkan, perhitungan saya tidak kurang dari 10.000 hektar jalan, irigasi, sungai, laut, hutan mangrove, itu tidak ada administrasinya. Siapa yang terima uangnya ganti ruginya? Apakah diganti rugi apa tidak? Saya menduga tidak. Oke? Nah, bikin gimmick lagi. Menteri Perumahan Rakyat menyatakan menyumbang 2,5 hektar dan mengundang aguan untuk membangun 250 rumah. Hitungannya sederhana. Kalau tanah itu diambil dari hasil pembebasan, penggusuran, maka 2,5 hektar itu nilainya 1,25 miliar. 1,25 miliar, 1 Alphard aja nggak cukup. Tapi upacaranya kayak apa, gitu kan? Terus 250 rumah itu kira-kira 60 miliar biayanya. Nah, 60 miliar itu hanya sama dengan 2.500 tanah dia jual meter, padahal dia sudah ngambil puluhan ribu hektar. Terus kita harus tepuk tangan. Oke? Nah, ini kita harus buka semua supaya publik paham bahwa jangan terpengaruh sama gimmick-gimmick yang seperti ini. Oke? Terakhir saya nyatakan, saya tidak anti pembangunan mana. Saya tidak anti pembangunan mana. Yang saya anti adalah orang ada bebas berbuat zalim di negeri ini dan kita semua diam. Dia berbuat zalim, dia tidak adil, menggusur rakyat, tapi kita diam. Itu yang saya. Jadi nanti yang kira-kira insya Allah kita masuk surga semua. Amin.
Kalau ada di antara ruangan ini nggak ada di surga, maka kita cari dia untuk manggil masuk surga. Karena hanya orang-orang ini yang saya anggap, ya kecuali Intel, kalau Intel itu kerjaan Anda. Nah, terakhir saya ingin menyatakan, mengadministrasikan 10 masalah Pantai Indah Kapuk supaya ini terpublikasi untuk kita ikut itu. 1. Batasan PSN itu tidak ada sama sekali. Tapi diakui semua, seakan-akan semua lokasi yang diinginkan itu adalah PSN. PSN yang sebenarnya katanya informasinya dan tidak terbuka itu hanya 1.700 hektar. Kalau 1.700 hektar, maka Kecamatan Kosambi pun sudah lebih luas dari 1.700 hektar. Tidak perlu nambah lagi. Jadi saya minta orang-orang Banten, setiap ada pembebasan tanya mana batasan PSN. Satu, nggak jelas. Yang kedua, izin lokasi tidak jelas. Tidak ada juga tahu izin lokasinya mana. Jadi seakan-akan manapun yang diinginkan itu yang terjadi. Yang kedua adalah ini yang dikatakan Pak Prabowo ini eksklusif dan bisa negara dalam negara. Karena perhitungan saya, kalau dari Kosambi sampai Pontang sana saja, sampai Merak sana itu minimal 100.000 hektar. Luas Singapura hanya 73.000 hektar. Jadi jauh lebih luas dari Singapura. Yang ketiga adalah pengambilan aset negara yang saya sudah jelaskan tadi. Itu banyak sekali aset negara yang diambil. Yang keempat adalah penurunan NJOP. Yang menarik penurunan NJOP. Nah, saya punya tanah di sana waktu 2007 ganti rugi PLN di dekat tanah saya itu 250.000 rupiah. 2007 berapa tahun lalu tuh? 13 tahun lalu. Sekarang diganti dengan 50.000. Dan ini swasta, negara aja 250.000. Nah, yang kelima adalah penggusuran paksa. Penggusuran paksa ini ada 3 hal. Satu adalah kalau Anda nggak mau maka Anda diisolasi. Saya pikir videonya sudah jelas tadi. Bayangkan orang tidur, tanah di samping rumahnya lebih tinggi dari atapnya. Dan itu diam, aparat diam, kepala desa diam dan lain-lain. Yang kedua adalah intimidasi. Kalau nggak mau jual. Yang ketiga adalah kriminalisasi. Hampir tiap hari orang yang masuk penjara itu datang ke rumah saya bagaimana mereka dikriminalisasi. Itu zolim benar-benar. Nah, yang kena masalahnya adalah ganti rugi sangat murah, saya jelaskan tadi. Korban jiwa makin banyak tiap hari. Nah, yang ke-8 adalah perusakan jalan dan lingkungan itu betul-betul hancur-hancuran. Yang ke-9 adalah keterlibatan hampir seluruh aparat. Dan terakhir adalah Banten bisa hilang. Maka hari ini saya berharap Banten ini kan lahir dari perjuangan 2 pahlawan nasional, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa yang dibantu oleh Syekh Yusuf dari Makassar untuk pada tahun ini. Nah, saya berharap semangat perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa dengan Syekh Yusuf untuk Banten kita mulai hadirkan hari ini untuk kembali memerdekakan Banten. Nah, itu yang saya harapkan terjadi sehingga bukan lagi Syekh Yusuf sudah baik Bapak tahu Syekh Yusuf itu tidak pernah berjuang secara Islam di Makassar walaupun lahir di Makassar. Tapi karena dia belajar ke Mekah, dia pulang ke Makassar, dia tidak bisa pulang karena Belanda menjajah Makassar, maka dia mampir di Banten menjadi penasihat Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa ini menjadikan dia penasihat dan menjadikan menantu. Nah, 16 tahun berjuang di sini, ada pengkhianat anaknya Sultan Ageng Tirtayasa namanya Pangeran Haji. Pangeran Haji ini namanya Abdul Kohar. Kebetulan sama dengan Jaja. Namanya sama. Ini pengkhianat. Nah, akhirnya bapaknya dipenjarakan, Syekh Yusuf
dikirim ke Sri Lanka. Nah, hari ini saya berharap pejuang jiwa Syekh Yusuf dan Sultan Ageng Tirtayasa bergabung untuk menyelamatkan Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.